Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surga ini digambarkan oleh Allah itu sudah banyak di dalam Al-Qur'an. Agama Islam ini Allah begitu cantik mengemas Al-Quran itu, jadi setiap ada ayat yang turun tentang neraka itu biasa ditutup setelahnya tentang ayat-ayat yang ada dalam surga. Jadi jelaskan apa-apa yang ada di dalam surga itu. Nah, tentu yang apa kita bayangkan tentang isinya itu jauh tidak akan sama dengan apa yang nanti kita lihat di sana, karena ada hadisnya seperti itu. Jadi tidak seperti apa yang kita cium di dunia, tidak seperti apa yang kita pernah lihat di dunia. Bahkan hamar saja itu yang di dunia itu beda dengan hamar yang di surga nanti. Jadi hamar itu nanti dihalalkan di surga, dan tentunya bukan memabukkan seperti yang ada kita lihat sekarang. Oke, langsung kita ke materi. Jadi sambil saya menjelaskan, nanti teman-teman ada yang bertanya silahkan saja, karena ini agak panjang. Tadi pendek, tapi saya tambahkan lagi tentang 10 golongan orang yang masuk surga sama apa-apa isi-isi surga. Jadi ada agak panjang materinya. Jadi kalau mau bertanya silahkan langsung. Disebutkan dalam hadis sahih, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan atau orang-orang yang ahli puasa. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu ada salah satunya, nanti akan kita bahas di bawah. Nah, ini yang pengantar untuk menunjukkan bahwa ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Di surga ada 8 pintu. Cuma menurut yang saya cari tadi materinya, ada beberapa nama yang berbeda-beda. Ya, surga menjadi tempat yang selalu diimpikan oleh setiap manusia. Bahkan yang kafir sendiri pun ketika ditanya mau pilih surga atau neraka, pasti mereka akan pilih surga. Nah, di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri karena mata ini yang saya bilang tadi, mata tidak pernah melihat keindahannya. Jadi apa yang kita lihat indah di dunia ini jauh lebih indah dari di surga nanti. Nah, apabila telinga tidak pernah mendengar kebisikannya, jadi suara-suara yang indah di dunia misalnya kayak suara burung bersautan di pagi hari, itu di surga itu jauh lebih indah suara-suaranya. Bahkan hati pun tidak pernah membayangkannya betapa luas dan indahnya, sehingga manusia terpanggil ingin merasakannya. Tapi sebelum masuk ke dalamnya, siapapun harus melalui pintu surga atau yang saya sebut tadi gerbang-gerbangnya. Kemudian masuknya umat manusia di melalui pintu-pintu ini bergantung pada banyak faktor. Yang paling penting diantaranya adalah ada rasa ketakutan kepada Allah dan tunduk sepatunya kepada perintah-perintahnya. Jadi orang sholat itu belum tentu tunduk sama Allah, belum tentu takut. Jadi bukan jaminan kita bisa saja menggugurkan kewajiban saja orang sholat itu. Tapi ketika ada rasa takut, misalnya berbuat maksiat diam-diam, misalnya melihat HP atau gambar yang tidak sepantasnya, tidak ada rasa takut kepada Allah, itu bukan tidak bisa melalui pintu-pintu surga nantinya. Jadi ada rasa takut, mau berbuat dosa itu selalu merasa ada Allah yang melihat. Nah, balasan ini diberikan bagi orang yang beramal sembunyi-sembunyi. Nah, menjawab ada beberapa pertanyaan kemarin yang tentang sedekah itu, bagaimana pahala orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan. Nah, ini saya tambahkan sedikit berdasarkan di sini, yaitu Allah juga akan menyembunyikan sesuai dengan apa yang disembunyikan. Misalnya orang sedekah sembunyi-sembunyi, tapi kita tidak bisa menafikan kalau orang yang share sedekahnya itu secara terang itu belum berarti mereka riya. Bisa saja mungkin dia share karena ingin mengajak orang lain. Jadi innamal amalu binniyat, jadi semua dinilai dari niatnya. Nah, bisa saja mungkin contoh misalnya ketika saya ikut kajian, misalnya saya share itu brosurnya. Nah, kita tidak tahu berapa orang yang akhirnya ikut kajian itu karena melihat apa yang kita share. Jadi itu kembali ke niatnya masing-masing. Nah, ini riwayat hadisnya. Jadi suatu kaum ada yang menyembunyikan amalan mereka, walaupun membalasnya dengan menyembunyikan balasan untuk mereka yang tak pernah mereka pandang sebelumnya dan tidak pernah terbetik dalam benak. Jadi percaya saya teman-teman, kalau Allah belum gantikan di dunia, insyaallah akan digantikan nanti di akhirat. Jadi ini pertama, pintu surga yang pertama itu pintu doa atau bab as-salat. Jadi pintu ini diperuntukkan bagi hamba Allah yang suka tepat waktu dan penuh perhatian dalam doa-doa mereka. Allah menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang berdoa dengan ikhlas, dan gerbang surga ini akan menjadi pemenuhan janji ini.
Ini hadisnya di surat Al-Baqarah, bukan hadis, di surat Al-Baqarah ayat 227. Jadi seorang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ini juga menjawab kemarin apa bedanya kenapa di ayat itu selalu waqimus shalah wa atuz zakat, karena kedudukan zakat ini sama kewajibannya dengan kedudukan salat, sebagaimana kita diwajibkan. Jadi zakat ini wajib. Cuma tidak, kan perintah salat itu ada cuma 5 setiap harinya. Kalau zakat ini sesuai dengan waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan, jadi wajib pada saat itu. Jadi kedudukannya sama dengan salat, jadi diwajibkan. Bahkan ada satu riwayat ketika Nabi proses Isra Mi'raj, ketika ditanya nanti akan ada orang-orang yang akan memohon ampun kepada Allah di akhirat nanti dan memohon untuk dihidupkan bahkan 1 hari saja ataupun hitungan menit. Mereka ketika dibangunkan dia meminta bukan untuk sholat tapi bersedekah. Jadi itu kekuatan sedekah atau zakat ini lebih istilahnya lebih baik daripada sholat ketika diriwayatkan waktu itu jadi ketika diberi kesempatan hidup 1 menit saja, mereka berusaha untuk menunaikan zakat, karena kalau salat pasti tidak terkejar waktunya. Jadi kedudukannya sama dengan sholat. Yang kedua, pintu berjuang atau bab al-jihad. Jadi pintu surga ini diperuntukkan bagi umat muslim yang berjihad di jalan Allah. Nah, arti jihad di sini bukan berarti ikut perang. Jadi perang, anggaplah kalau kita hidup zaman sekarang yang tidak ada perang misalnya, itu tidak bisa diartikan sepenuhnya perang. Yang dimaksud jihad di sini adalah berjuang di jalan Allah. Nah, caranya apa? Banyak caranya, bisa berdakwah misalnya. Jadi berdakwah itu tidak harus ustaz, tidak harus kiai. Jadi teman-teman yang mahasiswa juga bisa ikut berdakwah dengan cara apa? Men-share misalnya di sosmednya, men-share tentang apa saja ilmu tentang Islam misalnya. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Serta orang yang masuk ke golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi ada pintu-pintu memang khusus bagi mereka. Jadi orang ahli sedekah tidak akan masuk di misalnya pintu jihad misalnya. Tapi ada orang yang bisa masuk, dipanggil oleh semua ke-8 pintu ini. Jadi tergantung mereka mau masuk di mana. Nanti kita bahas di bawah. Yang ketiga, pintu puasa yang saya sebut tadi ar-rayyan. Kembali lagi ke sini. Jadi jihad ini bisa teman-teman artikan sebagai berjuang di jalan Allah, itu misalnya menyedekahkan harta teman-teman. Misalnya kayak sahabat Nabi Utsman bin Affan yang terkenal dengan kekayaannya, atau Abdurrahman bin Auf. Jadi dia berjihad selain dari jiwanya, ikut berperang juga melalui hartanya. Kemudian ini ar-rayyan. Di Firdaus ada gerbang yang disebut ar-rayyan, yang melalui orang-orang dulu berpuasa akan masuk pada hari kebangkitan, dan tidak ada seorang pun kecuali mereka yang akan memasukinya. Yang akan dikatakan di mana mereka yang berpuasa, mereka akan bangun dan tidak ada akan masuk kecuali mereka. Ketika mereka masuk itu akan dikunci dan tidak ada orang yang akan masuk. Jadi semua pintu-pintu surga nanti ketika semua golongan manusia yang masuknya ini akan dikunci dan tidak ada lagi orang yang bisa masuk setelahnya. Jadi teman-teman usahakan puasanya hari bulan Ramadan full, jangan ada lagi yang bolong, kecuali yang perempuan karena ada halangan. Jadi ini teman-teman yang ahli puasa di sini bisa saja diartikan dengan puasa di luar Ramadan. Ada yang disebut puasa Senin Kamis misalnya, ada puasa yang 3 hari berturut-turut di setiap bulannya, atau puasa Nabi Daud. Karena menurut Nabi Muhammad sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud, itu yang selang-seling, hari ini puasa besok tidak. Dengan melihat tentunya hari-harinya tuh jangan sampai kita berpuasa di hari-hari yang diharamkan, misalnya hari raya misalnya. Keempat, pintu amal atau bab al-sadaqah. Pintu ini diperuntukkan oleh orang yang beriman dan beramal dan memberikan sedekahnya karena Allah. Yang dimaksud berinfak di jalan Allah ini yaitu segala bentuk amal kebaikan. Jadi bukan hanya berbicara tentang harta atau uang. Kita berbuat amal minimal senyum saja, itu sudah termasuk sedekah.
Contohnya menolong sesama seorang muslim untuk naik ke atas kendaraan. Misalnya teman-teman ke kampus nih misalnya itu, kemudian lihat ada SMA mungkin yang jalan kaki mau ke sekolahnya, yang teman-teman tawarkan kendaraan tak mungkin bantu di situ. Kemudian ada mungkin membantu orang tua, nenek-nenek mungkin, atau yang mau menyeberang, bantu bawa barangnya mungkin. Nah, itu salah satu sedekah. Kemudian ada di sini hak atas muslim. Jadi ada 6 di sini hak sesama muslim yang teman-teman harus penuhi. Yang namanya hak itu jadi harus diberikan. Yang pertama itu memberi salam atau membalas salam. Itu hukumnya wajib. Kemudian ketika ada undangan kita harus datang memenuhinya. Undangan di sini artinya yang mengajak kebaikan. Misalnya tidak berlaku ketika misalnya ada ajakan karaoke misalnya, ayo kesini karaoke, atau mau minum-minum mungkin, itu tidak terpenuhi. Jadi undangan sini yang baik-baik, misalnya ada hajatan, ada nikahan misalnya, atau syukuran, itu teman-teman wajib memenuhi selama tidak ada hajat. Nah, yang ketiga, jika meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Tentunya nasihat-nasihat yang ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ada teman tak curhat misalnya tentang kalau cewek pacaran gitu, nasihat yang paling bagus yaitu yang jangan pacaran misalnya. Jadi nasihati yang baik-baik, jangan bersifat menggurui. Kemudian jika dia bersin kemudian memuji Allah misalnya, alhamdulillah, maka kita harus wajib mengucapkan ya arhamukallah. Kemudian ketika ada sahabat atau orang yang sakit, kita wajib menjenguknya. Kemudian terakhir jika dia meninggal, kita wajib mensalati dan mengantarkan jenazahnya. Yang kelima, pintu surga tanpa hisab atau al-aiman. Pintu ini diperuntukkan oleh orang-orang yang tabah dan iman kepada Allah dan mempercayai keputusan dari Allah. Mereka berserah diri dan tawakal dalam menjalani kehidupan yang merupakan pemenuhan atas takdirnya. Jadi pintu orang yang bertawakal pada Allah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Ini termasuk nih yang kemarin juga disebutkan 10 sahabat Nabi. Di antaranya tentu yang lain-lain kayak Bilal semua. Beliau masuk di pintu surga ini. Karena menerima takdir itu yang tidak banyak mengeluh, misalnya dilahirkan misalnya dalam keadaan yang kurang mampu. Karena banyak sekarang orang tidak mampu itu bukan jaminan banyak masuk surga nanti, karena banyak itu orang tidak mampu menghalalkan segala cara, misalnya mencuri. Nah, itu yang teman-teman akan diuji sesuai riwayat Nabi, orang akan diuji melalui hartanya, kemudian tahtanya. Jadi diuji dalam harta ini bisa saja dikasih mungkin harta berlebih, mungkin dipakai koruptor atau atau main perempuan misalnya. Tapi tidak untuk kepinginan diberi ujian dalam kekurangan harta juga, itu selalu satu ujian. Apakah kita masih tawakal sama Allah atau mencoba menghalalkan segala cara. Yang keenam, pintu pengekangan dan kemarahan. Jadi namanya bab al-kasimin al-ghais wal afina anin nas. Jadi diperuntukkan bagi orang yang bisa mengendalikan atau menekan amarahnya. Jadi mereka senantiasa memberi maaf dan mengampuni saudara-saudaranya selama masih hidup di dunia. Ini hadisnya, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melalui kecuali orang yang memaafkan kezaliman. Jadi ada satu riwayat, saya cerita sedikit. Kalau ada yang bertanya langsung di chat lah. Jadi saya cerita sedikit tentang pintu pengekangan ini. Jadi ada pernah sahabat Nabi berkumpul di masjid dulu sama Nabi. Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang orang yang masuk surga tanpa hisab. Menurut pemikiran sahabat-sahabat Nabi, mungkin orang-orang yang sahabat Nabi yang dekat, misalnya kayak Abdullah bin Mas'ud misalnya, atau Umar atau Ali misalnya yang datang. Ternyata bukan, orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh sahabat-sahabatnya. Nah, di hari kedua Nabi mengucapkan hal yang sama. Jadi sebentar lagi akan datang orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sampai hari ketiga diulangi, dan yang datang itu orang yang sama, orang yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, penasaran dengan apa amalan yang orang yang tidak dikenal ini. Akhirnya dia mengatakan untuk menginap 3 hari di rumahnya, dan alhamdulillah diizinkan waktu itu. Nah, hari pertama tidak ada sama sekali kegiatan yang signifikan dari ibadah orang ini. Jadi ketika Abdullah sholat tahajud misalnya, bangun sholat tahajud, orang ini masih tidur. Ketika Abdullah puasa, orang ini tidak berpuasa.
Sampai hari kedua tidak ada amalan yang signifikan yang beliau lihat. Sampai hari ketiga, nah itu dia sudah menyerah, dia memutuskan untuk pulang waktu itu ke rumahnya dan mengatakan, tapi dia masih penasaran nih kenapa Nabi Muhammad mengatakan beliau masuk surga. Akhirnya ditanya secara langsung, wahai anak muda, apa sebenarnya amalanmu yang membuat kamu dijamin oleh Nabi untuk masuk surga? Hanya dikatakanlah, tidak ada amalan khusus yang saya lakukan seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Beliau hanya amalannya itu ketika dia mau tidur, dia hitung-hitung orang yang sudah berbuat salim selama dia satu hari itu. Jadi dihitung-hitung, ini tadi pernah ini saya, dan dia memaafkannya sebelum dia tidur. Nah itu salah satu amalan penjelasan dari pintu bab Al-Qasimin ini. Jadi teman-teman yang mungkin ada disakiti orang-orang lain mungkin, tidak perlu cemas, jadi dimaafkan saja, dimampuni. Termasuk yang berutang. Jadi kemarin kita bahas hutang. Nah itu kemarin saya mau tambah sedikit sebenarnya. Jadi kalau ada ini pahala yang jauh besar sekali. Jadi teman-teman tidak perlu menagih orang, tidak perlu mengingatkan. Bahkan itu dikatakan di sini, teman-teman kalau ikhlaskan itu hutang tak sama itu orang, nah itu jauh lebih besar pahalanya. Oke, lanjut ke 7, babu zikri atau pintu zikir. Jadi orang-orang yang suka berzikir, senang berzikir. Jadi ada yang mau saya ajarkan tentang zikir yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di akhirat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cukup itu saja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap teman-teman mungkin di perjalanan di motor misalnya, tentu yang paling bagus dia zikirnya istighfar, astagfirullahaladzim. Karena Nabi sendiri itu menurut riwayat kurang lebih 100 kali istighfar setiap harinya. Padahal beliau dijamin masuk surga tanpa hisab. Untuk teman-teman mungkin perjalanan ke kampus misalnya atau kemana di jalan di motor, daripada menghayal soal mantan atau mending zikir istighfar atau yang tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian pintu pertobatan 8 yang terakhir, bab al-tauban. Jadi pintu ini terbuka setiap hari sepanjang waktu, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang mau kembali bertobat. Jadi sedikit share, jadi teman-teman itu tidak apa-apa sholat tobat berkali-kali. Jadi kalau saya pribadi itu selalu merutinkan setiap sudah sholat maghrib, jadi setelah sudah sholat sunnah rawatib ya, kemudian lanjut 2 rakaat minimal, kalau bisa 4 ya lebih bagus sholat tobat. Jadi sholat tobat itu bukan hanya karena ada dosa-dosa besar kita, jadi bisa saja mungkin setiap seharian itu ada perkataan mungkin yang menyakiti orang lain atau dosa-dosa kecil itu ya kalau bisa dirutinkan, supaya kita jangan pilih-pilih satu pintu surga saja. Anggaplah pintu pertobatan yang lainnya diacukan, jangan. Jadi kalau bisa kita masuk semuanya, alhamdulillah. Jadi lanjut, juga terdapat hadis tentang babul walid. Jadi ini yang di luar nama-nama tadi 8, jadi ada beberapa nama juga, ada pintu yang berbakti pada orang tua. Jadi ini juga ada kisahnya ya. Ketika menggendong ibunya, ketika itu pada saat haji, Nabi berjalan di belakang seorang pemuda, melihat punggungnya itu luka. Nah ditanyalah, kenapa punggungmu? Katanya, ya Nabi, apakah amalanku sudah terbalas kepada ibuku, karena saya menggendong beliau dari Madinah ke Mekah, itu jaraknya jauh, dia gendong. Kata Nabi, itu pun tidak cukup sebesar biji sarah untuk menutupi amalan orang ibumu kepada kamu. Jadi itu pentingnya kita berbakti sama orang tua. Ini sebelum kita masuk ke 10 golongannya, ini sedikit kita share tentang sahabat Nabi yang paling mendekati karakternya Nabi. Jadi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang selalu membenarkan perkataan Nabi. Jadi Abu Bakar ini orang yang memiliki berbagai bentuk amal salih dan ketaatan. Hal itu disebutkan beberapa hadis. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa kalian yang pada hari ini berpuasa? Lalu Abu Bakar menjawab, saya. Ditanya lagi, siapa yang sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Ditanya lagi, siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu terakhir bertanya, siapa yang kalian yang sudah mengunjungi orang sakit? Kemudian Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Yang dikatakan menurut riwayat hadis, 8 pintu surga ini memanggil Abu Bakar dari arah mana saja. Jadi Abu Bakar ini masuk ke 8 pintu surga.
Nah, pernah saya baca riwayatnya, jadi malaikat Jibril pernah mau mengukur berapa luas surganya Abu Bakar. Jadi sekedar info, jadi malaikat itu kalau terbang itu seperti kilatan cahaya, jadi sama kecepatan cahaya. Nah, diriwayatkan malaikat Jibril ini 1 tahun mengelilingi surganya Abu Bakar, itu belum ketemu ujungnya. Luar biasa itu besarnya surganya. Itu mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, minimal 1 pintu surga, alhamdulillah. Yang pertama itu makanan dan minuman di surga. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Miskin bin Abdul Aziz, dan seterusnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang memiliki 7 tingkatan dan 300 pelayan yang mendatanginya setiap hari pagi dan sore dengan membawa 300 piring. Jadi kalau dari sana mungkin ada istilahnya kayak bejana yang terbuat dari emas yang berisi makanan-makanan surga. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya, jadi tidak ada merasa kekenyangan. Mereka membawa pula 300 bejana inian tempat air, memiliki warna yang berbeda-beda. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya. Jadi dikatakan ini surga yang paling rendah. Jadi di pintu surga tadi yang kita masuki, itu ada 7 lapis lagi ke atas. Surga yang paling bawah itu ini saja. Surga yang paling bawah saja ini apa? Kita sudah bisa dapat pelayan atau istilahnya bidadari. Kalau laki-laki mungkin ada bidadara untuk perempuan. Jadi pelayannya itu mendatangi kita sekitar 300 bidadari-bidadara setiap pagi dan sore untuk membawakan itu makanan-makanan, minuman yang tentunya yang beda dengan yang ada di dunia. Jadi makanan surga itu beda. Kalau teman-teman baca suratnya menceritakan tentang Hawariyun atau pengikut Musa yang pernah diturunkan makanan langsung dari surga, itu kurang lebih makanan seperti itu. Kemudian minumannya dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air minum daripada orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi khamar yang di dunia itu beda dengan yang ada di surga, jadi tidak memabukkan. Makanya diharamkan, ada 3 yang diharamkan orang mendapatkan ini di surga nanti. Yang pertama itu orang sudah minum khamar memang di dunia. Jadi orang sudah minum alkohol, khamar di dunia, itu diharamkan minum khamar nanti di surga. Yang kedua itu orang yang memakai sutra bagi laki-laki. Jadi orang sudah pakai sutra memang di laki-laki tidak bisa memakai surga nanti, kecuali memang sudah bertobat nasuha. Gitu. Kemudian pakaian dan perhiasan di surga. Tambahkan lagi tadi 3, baru 2. Jadi yang 3 tadi emas diharamkan. Jadi orang laki-laki yang sudah pakai emas di dunia tidak boleh memakai emas nanti di akhirat, kecuali sudah bertobat. Mereka memakai pakaian sutra tebal dan dipakaikan mereka gelang terbuat dari perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Diriwayatkan lagi, sesungguhnya seorang yang di surga akan bertelekan selama 70 tahun sebelum ia bergerak. Maksudnya bertelerkan sih, maksudnya dia ditidurkan. Lalu istrinya datang kepadanya dan menentuk bahunya. Ia pun memandangi istri dan tampak olehnya mukanya di dahi istrinya lebih jelas daripada cermin. Lanjut seterusnya teman-teman baca. Jadi ada diriwayatkan, jadi Nabi itu menyebutkan bahwa ketika proses Isra Mi'raj itu penghuni neraka yang paling banyak itu perempuan. Jadi ini ada beberapa hadis yang ustaz yang saya dengar penjelasannya kenapa perempuan lebih banyak, ya karena memang jumlahnya jauh lebih banyak Allah ciptakan daripada laki-laki. Kemudian jarang kita temukan ayat-ayat di Al-Quran atau penjelasan itu ada pada umumnya itu bidadari surga. Jarang kita bilang ada kayak pangeran misalnya. Jangan sampai menurut pendapat pribadi ya bisa saja ini yang istri-istri atau perempuan nanti yang masuk surga itu yang akan menjadi bidadari bagi suaminya. Dan menurut riwayat juga istri-istri nanti ini akan menjadi istrinya nanti suami terakhir. Jadi misalnya contoh, saya tuh misalnya menikah dengan perempuan tuh misalnya, tiba-tiba istri saya misalnya meninggal. Kemudian saya menikah lagi yang kedua. Jadi istri yang kedua ini akan menjadi istri saya nanti di akhirat. Jadi istri yang paling terakhir akan menjadi suaminya. Makanya itu istri Nabi tidak haram dinikahi setelah beliau meninggal. Jadi istri Nabi itu janda, tidak ada lagi yang menikah dengan mantan istri Nabi ketika dia meninggal. Karena di beliau istri Nabi ini akan menjadi istri-istrinya nanti di surga. Wanita di surga, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Tariq, dan seterusnya, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya surga tidak akan masukkan oleh nenek. Jadi Nabi itu tidak kaku. Jadi beliau juga sering bercanda.
ketika itu ada nenek-nenek yang bertanya, apakah saya masuk surga nanti? Nah, dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Jadi ini akhirnya membuat nenek ini kecewa, atau berarti saya tidak mungkin masuk ke sana. Hanya Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya nanti ketika kita dibangkitkan di surga atau digantikan di akhirat nanti, kita akan dikembalikan ke dalam ke umur yang muda, yang tidak lagi yang tua di sana. Makanya itu penjelasannya. Kemudian ada di bawah ini surat Al-Waqiah, sesungguhnya kami ciptakan mereka bidadari dengan langsung, yang kami jadikan mereka gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Jadi golongan kanan ini golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Allah menjadikan mereka setelah tua renta di dunia menjadi kembali muda dan perawan dan dicintai oleh mereka semua. Oke, dan seterusnya. Jadi ada bab khusus memang membahas tentang jadi ini tidak saya bahas ini di sini karena ada tentang syahwat di sana, tentang hubungan biologis ada juga sebenarnya. Oke, sisa 10 menit. Nggak ada bertanya nih. Masih panjang ini. Oke, lanjut. Di saat penghuni surga sedang asik merasakan kenikmatan mereka dapatkan, tiba-tiba muncul cahaya. Mereka mengangkat muka mereka dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan wajah mereka dengan rahmat. Jadi ini yang kita harus doakan terus. Tunggu lah. Saya baru lihat chat. Jadi tunggu dulu. Ya, saya lanjut dulu. Jadi ini yang kita harus doakan, semoga kita bisa bertemu dengan Allah nanti. Jadi ini Allah berfirman, salam atas kamu wahai penghuni surga. Lalu beliau bersabda, ya demikian itulah makna firman Allah, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi penghuni surga tidak tidur karena tidak ada kelelahan di dalam surga. Jadi seperti yang saya bahas pernah tentang keutamaan hari Jumat. Jadi menurut riwayat hadis, setiap hari Jumat itu Allah akan menampakkan wajahnya. Oke, ini ada 10 golongan yang saya akan jelaskan secara cepat saja saya baca. Jadi 10 golongan pertama yang untuk golongan para nabi. Jadi para nabi, rasul itu golongan pertama yang masuk dalam surga. Teman-teman baca saja penjelasannya. Jadi nabi, kemudian para syidikin, kemudian orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, entah itu perang ataupun misalnya dokter misalnya yang sementara kerja dan meninggal kayak kemarin. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berbuat baik. Jadi sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar. Ini ada di Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Ketiga, orang yang terdahulu masuk Islam atau sabiqul awalun. Jadi oleh sahabat-sahabat Nabi, salah satunya itu yang 10 yang saya jelaskan kemarin. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang menerima tanpa pengingkaran di situ. Orang-orang pertama memeluk Islam. Keempat, ashabul yamin, orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Jadi orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dari timbangan keburukannya. Jadi jangan khawatir teman-teman, misalnya yang kekal di neraka itu orang yang kafir atau yang tidak memeluk agama Islam, dia kekal di sana. Dan untuk orang yang Islam itu akan ditimbang nanti amalnya. Jadi kalau misalnya amal baiknya lebih besar dari amal buruk itu, insya Allah akan masuk langsung ke surga, tidak melalui lagi neraka. Kecuali timbangan amal keburukannya lebih besar dari amal kebaikannya, dia itu harus transit dulu di neraka untuk dibersihkan. Kemudian kelima, al-muhsinun, orang yang senantiasa berbuat baik dan ikhlas. Keenam, as-sabirun, orang yang bersabar. Ketujuh, orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Jadi orang yang takut kepada Allah. Nah, ini ada juga kisahnya kemarin, cuma agak panjang kalau saya ceritakan. Ada kisah yang orang melihat celah, ada wanita mandi, melihat dari celah yang kecil saja itu. Ada sahabat yang sampai naik ke gunung sampai 1 bulan mungkin, tidak pulang-pulang karena takut bertemu dengan Rasulullah, karena takut sama Allah, dosanya begitu besar. Padahal cuma sedikit saja celahnya, itu pun tidak kelihatan itu orang mandi di dalam. Itu yang bukti contoh salah satu ketakutan kepada Allah. Ini ada chat. Lanjut dulu. Ke-8, al-muttaqun, orang bertakwa. Ke-9, orang yang beramal soleh. Dan yang 10, at-taibun, atau orang-orang yang senantiasa bertobat. Kalau ada mau ditanyakan silakan, masih ada 5 menit. Ini kesimpulannya.
mencermati tafsir surat Az-Zumar. Jadi ada 4 kesimpulannya. Jadi yang pertama itu bahwa kelak orang yang bertakwa kepada Allah akan masuk ke dalam surga secara berombongan mengikuti derajat rombongannya. Jadi siapa yang kita ikuti, kita akan ikut di belakangnya. Dalam hal ini Islam misalnya Rasulullah, kita akan mengikuti Nabi Rasulullah di belakang. Beda dengan yang kafir mungkin akan mengikuti mungkin kita sebutkan saya misalnya Fir'aun misalnya, atau termasuk ini yang opa-opa misalnya. Itu biasa saja kita ikut di gerombolannya itu, karena menurut ayatnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Kedua, surga adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Di dalamnya tidak ada lagi hajat duniawi, jadi tidak ada lagi misalnya buang air besar mungkin atau apa. Kita akan dibangunkan dalam keadaan yang bersih. Kemudian awal manusia yang masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad, jadi tidak ada yang bisa masuk duluan kecuali beliau. Kemudian kelak di dalam surga para penghuninya akan kekal abadi, jadi tidak ada lagi kematian di sana. Kita akan kekal di sana. Jadi mumpung di dunia ini cari memang bekal sebanyak-banyaknya. Lanjut, ala kulli hal, yang lebih penting bagi kita adalah berusaha mengamalkan amalan di atas yang tadi yang kita jelaskan agar kita layak memasuki pintunya di surga kelak. Amin. Jangan sampai ketika surga memiliki 8 pintu, namun tidak ada satupun yang terbuka. Jadi ada kerugian yang besar. Surga sudah dibuat 8 pintu, tapi satupun pintu kita tidak ada masuki. Itu mungkin menjadi motivasi buat kita. Surga dan neraka adalah nyata. Jadi teman-teman harus yakini. Jadi ada nanti. Jangan sampai kita salah persangka bahwa itu adalah dongeng semata. Jadi bukan hanya cerita dongeng. Jadi memang ada nanti. Itu harus kita kuatkan niat, sempurnakan ibadah kita, dekatkan ukhuwah Islami antar umat, khususnya umat muslim, dengan mari bergandeng tangan masuk surga. Jadi ada namanya friend until jannah. Jadi pintar-pintar teman-teman memiliki teman, memilih teman. Yang sampai teman yang tidak baik itu yang akan menjerumuskan kita nanti ke dalam neraka. Begitu pun sebaliknya, walaupun kita mungkin di neraka nanti misalnya, tapi kita memiliki teman-teman yang ahli surga, bisa saja dia akan memberikan syafaat kepada kita dan menggandeng tangan kita ke sana. Ada surat Al-Fussilat, di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang atau segala kenikmatan yang kamu inginkan. Kita berpikir mau makan apa, misalnya itu sudah langsung ada di depan kita. Luar biasa itu nanti kenikmatannya. Ini terakhir doa agar kita mungkin dimudahkan nanti. Jadi setiap kita berwudu, kita harus menyempurnakan betul-betul, jangan menganggap remeh wudu. Kemudian ditutup dengan doanya itu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini teman-teman harus sering-sering baca minimal. Nah, ini kan kalimat syahadat sebenarnya nih. Kalau teman-teman baca, jadi perbanyak saja syahadat. Nah, syahadat itu selalu diulang-ulang di dalam sholat, dalam doa. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan 8 pintu surga semuanya, usahakan perbanyak zikir, perbanyak juga baca.